Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali di sore bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octalovers dimanapun kalian berada. Suatu hari di pinggir sebuah pasar di kota Madinah Al-Munawwarah ada seorang pengemis Yahudi buta. Dia setiap hari kerjanya selalu mengata-ngatai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering berkata, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang bohong, ajarannya tidak benar, ajarannya sesat. Mendengar hal itu, Rasulullah tidak mengindahkan perkataan si pengemis Yahudi buta itu. Setiap hari beliau menyuapi pengemis Yahudi buta tersebut dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, tanpa melihat siapa yang dia beri makan itu. Setelah beliau meninggal, si pengemis tadi merasa kesepian, merasa ada yang kurang. Tidak ada yang biasanya memberi dia makan. Pada suatu hari, putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Asma berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku setiap pagi selalu melihat ada pengemis Yahudi buta yang duduk di pinggir pasar di kota suci Madinah. Apakah ayah melihatnya?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ya anakku, aku selalu melihat dia duduk di pinggir pasar di kota suci Madinah." Lalu Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, "Wahai anakku, sepertinya semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya telah ayah kerjakan. Apakah ada perbuatan beliau yang lain yang belum ayah kerjakan?" Lalu Asma menjawab, "Ayah belum memberikan makanan kepada pengemis Yahudi buta tersebut." Maka Sayyidina Abu Bakar pun langsung menghampiri pengemis Yahudi buta tersebut
dengan membawa makanan. Ketika Abu Bakar hendak memasukkan makanan ke mulut pengemis Yahudi buta tersebut, tiba-tiba makanan itu dicampakkan, dibuang oleh si pengemis Yahudi buta tersebut. Ia berkata, "Engkau bukan yang biasanya memberikan aku makan," kata Sayyidina Abu Bakar, "tapi aku yang biasanya memberikanmu makan." Jawab si pengemis Yahudi buta tersebut, "Tidak, engkau bukan yang biasanya memberikan aku makan. Orang yang biasanya memberikan aku makan, biasanya makanannya itu dikunyah dahulu di dalam mulutnya, lalu baru dimasukkan ke dalam mulutku. Dia baru memberikan makanan itu kepadaku setelah makanan itu halus, tidak kasar seperti ini." Maka dengan berlinang air mata, Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, "Orang yang biasanya memberikanmu makan itu adalah orang yang setiap hari engkau caci maki, engkau bilang pendusta, engkau bilang tukang sihir, engkau bilang pembohong, engkau bilang ajarannya sesat." "Iyakah?" Jawab pengemis Yahudi itu. Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ya, orang itu sekarang sudah meninggal. Orang yang biasanya memberikan makan itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka dengan bercucuran air mata, pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini? Bahwa hidayah itu tidak langsung datang saat itu juga, tetapi melalui proses yang panjang dan memakan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 56, yang artinya, "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mati dalam keadaan yang terbaik. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam naungan keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri al-faqir pribadi. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.